Salam jumpa. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana sampel itu sangat mempengaruhi validitas dan reliabilitas dari suatu data. Ya. Jadi jumlah sampel itu sangat-sangat mempengaruhi eh, bagaimana validitas dan reliabilitas dari sebuah data, suatu data. Eh, Asumsinya begini, semakin sedikit sampel yang kita punya, ya, itu akan membuat semakin kecil pula data kita itu menjadi valid dan reliable. Tetapi semakin besar jumlah sampel, maka kemungkinan besar data kita akan menjadi valid sama reliable. Nah, apa yang saya ungkapkan ini sebenarnya juga merupakan perenungan dari sebuah kasus ya. Nah, jadi kasus di mana uh, ada mahasiswa, ya, dia tidak hanya satu mahasiswa, itu ada beberapa mahasiswa ya, itu yang uh, pernah uh, mengeluhkan bahwa mereka itu akan menganalisis data menggunakan SAM-PLS di Smart PLS. Lalu kemudian dosennya itu menyuruh mereka untuk melakukan pilot test dengan sampel yang hanya 30. Nah, pilot testnya itu juga dilakukan di Smart PLS dengan sampel yang hanya 30. Lalu para mahasiswa ini mereka mengeluh ya bahwa ketika mereka melakukan pilot test dengan sampel 30, itu ternyata banyak item itu yang tidak valid. Ya, overloadingnya banyak yang merah, reliabilitasnya merah, validitas diskriminannya apalagi lebih hancur. Jadi sebenarnya apa yang salah di situ? Ya, nah mahasiswa mungkin tidak salah karena mereka mengikuti perintah dari dosennya. Seperti yang sudah saya katakan di awal, ya, asumsinya bahwa ketika sampel sedikit, maka kecil kemungkinan data kita itu menjadi valid sama reliable. Tetapi ketika sampel kita semakin besar, maka akan besar kemungkinan pula data kita itu menjadi valid sama reliable. Nah, hal ini berarti apa? Berarti penggunaan sampel 30 untuk pengujian validitas dan reliabilitas itu menjadi tanda tanya. Maka akan terus dilakukan seperti itu di kampus-kampus di Indonesia. Ya, apakah akan seperti itu? Apakah dosen-dosen itu akan tetap menyarankan mahasiswanya untuk pilot test dengan sampel cuma 30 untuk uji validitas dan reliabilitas? Padahal secara logika, sampel 30 itu mau jadi apa supaya data kita itu menjadi valid sama reliable? Oke, oleh karena itu saya akan melakukan demonstrasi dan saya akan tunjukkan mengapa sampel yang cuma sedikit itu ya, itu akan membuat kecil kemungkinan data kita itu menjadi valid sama reliable. Ya, oke, saya punya data seperti ini. Oke, nah kita akan melakukan eh, pengujian validitas dan reliabilitas di CPLS ini. Nah, kita akan menggunakan sampel yang sedikit demi sedikit itu naik jumlah sampelnya. Ya. Kita akan mulai dari sampel 30. Ya, sampel 30. Nah, teman-teman lihat di sini, ya, ketika pakai sampel 30, itu overloadingnya jelek gitu ya. Nih, M1 saja 0,135 ini overloading. M2 0,361. Ya, lalu di sini juga sama di X ini. X2-nya 0,5. Di Y-nya juga sama. Y1 cuma 0,4. Y5 itu cuma 0,1. Ya.
Jadi, apa yang diharapkan dengan sampel yang cuma 30? Dengan sampel yang cuma 30, memang akan kecil kemungkinan dia valid sama reliable. Sekarang coba kita lihat reliabilitas dan nilai AV-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ketika pakai sampel 30, ya, memang ada variabel yang reliabilitasnya bagus. Misalnya, variabel M, Y, itu reliabilitasnya bagus. Tetapi variabel X, itu jelek sekali kelompok-kelompoknya. Variabel M, artinya cuma 0,441, ya, sama dengan variabel X. Ya. Lalu bagaimana dengan diskriminan valid? Ya. Ada satu yang merah, ada satu yang merah. Ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ketika menggunakan sampel cuma 30, ya, validitas dan reliabilitasnya menjadi hancur. Gitu. Ya. Menjadi hancur. Ya. Tidak valid sama reliable sama sekali data. Tapi apakah memang begitu datanya memang tidak valid sama reliable? Tidak juga. Oke, kita tambah sekarang menjadi 50. Gitu. Kita tambah menjadi 50. Kita lihat hasilnya. Masih tetap sama. M1 tadi 0,1, sekarang naik menjadi 0,5. Ya. M2 0,3. X2 0,4, 0,5, X3. Y1 menjadi 0,49. Y5 menjadi 0,4. Ya. Jadi ada peningkatan. Tetapi masih tetap rendah. Lalu reliabilitasnya. Nah, kita lihat M tadi kan dia AV-nya merah. Sekarang dia menjadi AV-nya sudah hijau gitu. Tapi yang X ini dia tetap merah. Ya. Berapa AV-nya tetap merah, AV-nya tetap merah. Bagaimana kalau kita meningkatkan menjadi 60? Ya, akan dia datanya menjadi lebih baik ya. M1 ini menjadi sekarang menjadi 0,6. M2 menjadi 0,5. Y1 tetap 4, 0,4. Tapi X2 dan X3 sudah naik menjadi 0,6. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita menambah sampel, overloading dari beberapa item itu meningkat nilainya. Meningkat nilainya. Bagaimana dengan reliabilitas? Nah, masih tetap sama. X ini dia tetap forward apanya 0,5, ya. Lalu AV-nya 0,5. Nah, Y ini menjadi jelek juga ini AV-nya. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan diskriminan validity? Ya, masih sama, merah. Nah, ini 60. Bagaimana kalau kita naikkan menjadi 70? Nah, ya masih tetap sama gitu. Masih ada yang 0,4, 0,4, 0,5, 0,4, apa, atau loading. Bagaimana dengan reliabilitas dan AV-nya? Ya, masih sama juga. Ya. X ini kalau kapalnya masih tetap 0,5, A-nya masih tetap 0,4, Y ini masih tetap 0,4. Kita naikkan lagi menjadi 80. Lihat, ya, ini justru menurun lagi ya, apa namanya, overloadingnya. 0,5, 0,5, 0,4, ya 0,5, 0,4, 0,4. Gitu. Lalu bagaimana dengan realitas dan AV? Ya masih sama seperti yang tadi. Ya. X dan Y ini AV-nya masih tetap merah. Gitu. X ini realitasnya juga masih tetap merah. Nah, ini 80 ya. Sekarang kita naik menjadi 90. Kita lihat apa yang terjadi. 90. Ya, ini menaik lah. Naik ya. 0,6, 0,5 masih tetap ada. 0,4, 0,4. 0,5, 0,4. Lalu reliabilitasnya bagaimana? Nah, masih tetap sama. X dan Y ini AP-nya masih tetap merah. X ini reliabilitasnya masih tetap merah. Problem apa? Kita naikkan menjadi 100. Ya, masih tetap sama. 0,5, 0,5, 0,4, 0,4 gitu. Dan itu di item-item yang sama ya. Ya. Ini juga 0,3 X3. Lalu bagaimana dengan konstruk credibility and validity? Nah, masih tetap sama. X dan Y itu AP-nya masih tetap merah. Bagaimana dengan validitas diskrimin? Oke, masih tetap sama. Ya. Tetap merah. Gitu. Jadi kita bayangkan, ya, ketika kita menaikkan sampel pun, ya,
validitas dan reputasinya itu tidak tidak apa ya, tidak menjadi bagus gitu ya. Dari 30 kita naikkan menjadi 40, 50 sampai sekarang 100. Itu dia tetap validitas dan reputasinya itu tidak bagus gitu ya. Kita lihat diskriminal validity-nya HTMP-nya masih ada yang merah. Terus reliabilitasnya tadi kan masih ada ya, kontrak alpanya merah gitu, X-nya. Lalu AV-nya juga masih ada yang merah. Artinya ketika kita naikkan sampai 100 pun, dia tetap masih buruk ya validitas dan reliabilitasnya. Nah, eh, beberapa ahli itu menyarankan sampel itu paling tidak itu 5 atau 10 kali dari jumlah indikator automate. Dalam bukunya Joseph Hare, dia menyarankan 5 atau 10 kali dari jumlah sampel, dari jumlah indikator. Nah, di sini indikatornya itu ada 18. Ada 18. Nah, kalau kita menggunakan eh, saran dari para ahli itu ya, misalnya 5 sampai 10 kali dari jumlah indikator, nah, kalau 5 kali jumlah indikator itu berarti 5 dikali 18. Ya. 5 dikali 18 itu kan 90 ya. Nah, kalau kita lihat tadi yang sudah 90 tadi itu kan ternyata juga masih jelek. Ya, masih jelek juga. Nah, kalau 10 kali berarti 10 kali 18, yaitu 180. Kita lihat ya, 180. Kita lihat sampai 180 itu apa yang terjadi. Ternyata lebih bagus ya autoloadingnya. Misalnya M1 dan M2 ini sekarang sudah 0,7. Y1 ini sudah menjadi 0,6. Y5 juga sudah menjadi 0,6. Lalu X2 sama X3 itu sudah menjadi 0,7 dan 0,6, bukan 0,5 sama 0,4 lagi. Jadi overloadingnya ketika kita menggunakan sampel 180, apa tadi? Ya 108, 180 ternyata lebih bagus. Bagaimana dengan reliabilitas? Tetap saja, reliabilitas itu ada yang masih tetap merah, yaitu X. Jadi variabel X ini, dia masih tetap bakal pada merah, AV-nya juga merah. Jadi ternyata saran yang disarankan oleh para ahli itu juga ternyata tidak membuat validitas dan kredibilitas ini dari data ini menjadi bagus. Lalu kira-kira sampai jumlah sampel seperti apa, seberapa yang akan membuat validitas dan kredibilitas dari data ini menjadi bagus. Tadi kan 180, sekarang kita naikkan menjadi 200. Apa yang terjadi? Kita lihat overloadingnya, itu semuanya sudah bagus ya. Misalnya yang di M ini sudah di atas 0,7, yang Y ini memang ada yang 0,6 ya, Y1 sama Y5. Nah, yang X ini semuanya sudah di atas 0,7. Bagaimana dengan reliabilitasnya? Ya, kita lihat ya. Nah, ternyata X ini itu kelompok alfanya masih 0,6, sedangkan AV-nya sudah 0,5 di atas 0,5. Jadi semua variabel ini AV-nya sudah di atas 0,5, sedangkan untuk variabel X itu kelompok alfanya masih 0,6 sebenarnya. Lalu bagaimana dengan validitas di sini? Nah, masih merah ya. Jadi masih merah. Jadi ketika kita menggunakan sampel 200, validitas diskriminannya itu HTMP-nya masih tetap merah. Bagaimana kalau kita tambah menjadi tadi 200 berapa ya? Tadi 200 ya. Kita tambah menjadi 300. Oke. Nah, di sini kita lihat autoloadingnya sudah lebih bagus. Yang Y tadi itu kan 0,6 ya, sekarang sudah menjadi 0,7, walaupun yang Y5 ini masih 0,691. Tetapi secara keseluruhan, autoloadingnya sudah lebih bagus ya. Lalu bagaimana dengan reliabilitasnya? Nah, ketika sampel 300, reliabilitasnya menjadi bagus. Jika sampelnya 300, reliabilitasnya menjadi bagus, AV-nya juga bagus. Lalu bagaimana dengan diskriminan validity? Nah, ketika sampel 300, HTMT-nya menjadi tidak ada lagi yang merah. Walaupun ada satu yang hitam, tapi kan tidak ada yang merah. Jadi, pada saat sampel menjadi sampel yang kita gunakan itu 300, ya, validitas dan reliabilitasnya menjadi bagus. Ya, tidak ada yang merah gitu ya, HTMT-nya tidak ada yang merah, reliabilitasnya tidak ada yang merah, AV tidak ada yang merah gitu. Sedangkan di outer loading-nya itu masih ada satu yang 0,691. Sekarang bagaimana kalau kita naikkan menjadi 350? Nah, ketika kita menaikkan menjadi 350,
Di sini auto loadingnya kita lihat masih masih bagus ya 0,7. Ya, walaupun ada yang di sini ada yang 0,6, 0,6, 0,6 gitu ya. Kita lihat bagaimana dengan reliabilitas. Ya, semuanya bagus. Ketika sampel 350, ya, reliabilitasnya menjadi bagus. AV-nya jadi bagus. Bagaimana dengan validitas diskriminan? Ya, jadi hijau semua gitu. Tidak ada yang merah lagi. Jadi ketika kita tambah menjadi 350, yang paling menonjol itu kita lihat di HTMT. Nah, ketika 300, HTMT itu masih ada yang hitam. Tapi ketika naikkan menjadi 350, HTMT menjadi hijau semua. Nah, bagaimana kalau kita tambah lagi? Di sini saya langsung menambah menjadi 700. Pasti hasilnya akan bagus. Ya, betul. Kalau 700 hasilnya memang jadi lebih bagus gitu ya. Walaupun ada yang 0,6 gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana dengan ini. Ya, jadi lebih bagus gitu. Lalu bagaimana dengan diskriminan validity, HTMT-nya? Ya, pasti lebih bagus gitu. Jadi, seperti itu ya. Jadi, apa yang sudah kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa ya, validitas dan reliabilitas itu memang sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel. Ketika sampel kita itu terlalu sedikit, jangan berharap bahwa data kita itu bisa menjadi valid sama reliable dengan sampel yang cuma sedikit. Kita contohkan tadi ya sampel cuma 30. Ya, ketika kita menggunakan sampel cuma 30, itu validitas dan reliabilitasnya begitu hancur, lebur gitu ya. Ya. Tapi ketika kita menambah sampel, menambah sampel, validitas dan reliabilitasnya menjadi sedikit demi sedikit lebih baik, sedikit demi sedikit lebih baik. Dan ketika tadi kita lihat di jumlah sampel 350, itu validitasnya dan reliabilitasnya menjadi bagus. Ketika kita tambah lagi menjadi 700, validitas dan reliabilitasnya menjadi lebih bagus. Jadi kesimpulannya, ya, validitas dan reliabilitas itu sangat-sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel. Semakin sedikit jumlah sampel, semakin kecil kemungkinan data kita itu valid sama reliable. Tetapi ketika sampel kita semakin banyak, maka semakin besar kemungkinan data kita menjadi valid sama reliable. Nah, saya kira demikian saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Ya. Silakan share video ini ke teman-teman kalian ataupun ke dosen kalian. Terima kasih.